Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita lanjutkan lagi untuk mengeksplorasi modul 3. Kemarin kita sudah membahas penginputan form yang sangat sederhana, yaitu kita membuat menggunakan text box ya sama command button ya, text box sama command button. Nah, sekarang ini kita akan coba tambahkan tools ya untuk lebih membuat dinamis lagi form kita, yaitu dengan adanya tools, combo box, dan option button, serta pengaturan-pengaturan lain yang rasanya untuk lebih memfleksibelkan tabel Excel kita seperti ini. Nah, kita akan coba buat tabel input Excel kita itu dia berada di posisi C4 ujungnya, kemudian nanti kita berikan header ya, tombol kita taruh di sini. Nah, ini akan kita bahas di video kali ini. Jadi nanti untuk modifikasinya masih dengan file yang kemarin. Nah, silakan di save as dulu file tersebut ya. Kita save as dulu supaya nanti Anda bisa menelaah lagi apa perbedaannya dengan yang kita pelajari sekarang ini. Nah, jadi yang akan kita bedakan di sini, kita akan merubah text box gender menjadi combo box ya. Kemudian kita ada tambah status rawat. Kita akan rubah dia menjadi menggunakan option button ya. Nanti optionnya tinggal klik. Jadi kalau kita menggunakan combo box, kita nggak perlu lagi mengetik ya. Kita hanya masukkan add itemnya, itu adalah data yang sesuai yang sudah pada umumnya. Jadi kalau gender umumnya ya laki-laki, perempuan, pria, wanita, cewek, cowok. Jadi kalau hal yang tersebut itu baiknya kita menggunakan combo box ya. Kemudian juga bisa kita gunakan option button. Jadi yang mana yang kita pilih. Jadi hal-hal yang standarisasi itu kita nggak perlu gunakan text box ya, text box yang kotak yang seperti nomor RM ini jangan. Jadi misalnya pendidikan. Nah, kalau pendidikan itu udah jelas ya, pendidikan TK, SD, SMP, SMA, S1, S2. Nah, itu kan udah jelas pilihannya. Ya, kita gunakan saja di situ menggunakan komponen combo box ya. Nah, kalau untuk yang berupa bersifat isiannya umum, nah itu perlu dengan menggunakan text box. Nah, ini akan memudahkan kita dalam penginputan ya. Hal-hal yang sama itu kita lakukan saja dengan menggunakan dua komponen ini, combo box atau option button. Nanti kita akan juga bahas bagaimana mengatur ini, di mana di program kita atur dia bisa menjadi posisi seperti ini. Ya, kalau sebelumnya posisinya langsung di A1 ya, yang kemarin kita bahas. Nah, sekarang posisinya seperti ini. Nah, kira-kira ini programnya. Jadi programnya nanti kita akan rubah untuk option button itu, ya kita akan modifikasi dia di tengah-tengah sini nanti, karena dia sejalan dengan scriptnya itu ya. Nah, kita modifikasi. Kemudian nanti untuk yang ini ya, untuk combo box, nah kita akan buatkan satu prosedur lagi, private sub user form initialis ya. Jadi kira-kira seperti itu yang akan kita bahas. Nah, kita buka saja langsung filenya, kan sebelumnya seperti ini ya. Nah, mungkin kalau ada yang udah nambah sesuai dengan instruksi latihan kemarin, status, nanti kita hapus saja itu ya, kita buat dengan sesuai dengan materi. Oke, kita rubah jadi sini ya, masuk di Visual Basic. Oke, nah kita di sini. Kemudian kita udah masuk di bagian pengeditan form. Nah, saya akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan sebelumnya. Kalau nanti propertiesnya ini hilang, ya itu adanya di view, klik properties window ya. Atau project explorer-nya hilang, yang ini kita klik view project explorer, atau dengan shortcutnya F4 atau Ctrl R ya. Kemudian kalau toolbox-nya ini nggak muncul, itu bisa klik di sini ya, dekat tanda tanya ini, itu toolbox ya. Nah, jadi itu yang hal penting ya. Kemudian yang di project ini perlu diperhatikan, ini ada form, ada modul ya. Kalau form berarti kita berada di ranah pengeditan form ini ya. Kemudian ada scriptnya di dalamnya gitu ya. Nah, kalau modul ini hanya untuk sebagai inisial makro saja untuk pemanggilan tombol yang ada di Excel ya. Jadi hanya scriptnya ini aja yang kita butuhkan ya. Jadi perhatikan posisi kita ngetik, nanti jangan Anda ngetik tombol tambah itu
yang di sini di bagian modul. Nah, jangan ya, nanti akan ada terjadi debugs ya. Jadi perhatikan saja kalau posisi dia tampilan sama ya. Kalau posisi Anda codingnya seperti ini, lihat di atasnya modul. Oh, berarti Anda berada di posisi modul dalam pengetikan program. Nah, kalau dia form, nah dia berada di sini form ya. Nah, ini bisa hilang-hilang muncul aja. Jadi kalau ingin munculkan boleh tekan F7 juga bisa ya, atau double klik saja tombol tambah atau tombol tutup ini. Dia kan salah satu bisa. Oke. Nah, jadi kita mulai saja untuk mengeditnya. Kita lihat dari modul. Jadi kita akan rubah gender dulu menjadi combo box ya. Nah, kita akan rubah. Nah, ini kita perlebar sedikit. Nah, kita perlebar dulu. Kita perlebar. Kita geser ke bawah dulu. Nah, ini kita delete saja. Kita delete. Nah, kita ambil komponen dari combo box. Combo box itu ada di sebelah, ada urutan nomor 4 di sini ya, combo box. Nah, kita klik, kita buat dia seperti ini. Oke, udah terbentuk ya. Nah, apa yang kita atur di propertiesnya? Jadi setiap komponen yang ada kita ambil di sini, kita harus atur propertiesnya. Di properties itu yang menjadi karakter dia, ya. Apa sih? Misalnya tadi yang kita atur di sini adalah name-nya adalah CBO gender. Nah, jadi hanya satu saja yang kita atur di properties, yaitu CBO gender ya. Oke, kita rubah. Jadi di sini ya, name. Kita rubah di sini CBO gender. Ntar aja, udah ada melekat dia tuh. Oke. Nah, add itemnya gimana yang ini? Nah, belum, itu di program nanti. Ini kita atur saja dulu. Berikutnya kita atur status route enough ya. Nah, kita ambil dulu bagi yang sudah membuat status kemarin dengan tombol label ini. Nah, kita hapus saja yang itu ya. Hapus saja textbox-nya. Nah, kita ya bagi yang belum mungkin kita rubah nih dulu. Kita insert aja ya. Jadi status rawat ya. Oke, status rawat. Nah, dia ada dua pilihan option. Nah, option button itu yang mana? Nah, dia berada di urutan yang ke-7 ini. Ada lingkaran titik. Jadi silakan diklik. Nah, bikin yang pertama dulu. Nah, bikin sini dulu yang pertama. Di situ yang pertama itu adalah option button OPT enough name-nya. Caption-nya adalah rawat enough. Nah, itu ya. Jadi OPT-nya OPT enough. Jadi di name ya, OPT enough. Enter. Caption-nya rawat enough. Nah, jadi name itu penting. Name itu untuk pemanggilan di program nanti ya. Nah, kita lanjutkan, tambah lagi option berikutnya. Nah, ini OPT rawat ya, OPT rawat. Oke, caption-nya, caption yang muncul ini rawat. Oh, saya ralat dulu, maaf. Yang optionnya adalah OPT jalan ya. Nah, bukan, koreksi ya, OPT jalan. Karena tadi statusnya berbicara status rawat. Nah, oke. Kemudian captionnya di sini adalah rawat, besar ya, rawat jalan. Oke, lebar dikit. Nah, rawat inap, rawat jalan. Oke, berikutnya adalah diagnosa, masih text box. Nah, kita ambil diagnosa text box, ambil labelnya dulu, atur captionnya di sini diagnosa, ambil text box ya. Nah, text box. Nah, di sini sini nggak ada diatur ya, kita bikin aja, kita lihat dulu programnya kemarin sudah kita tulis di sini T diagnosa. Oke. Nah, jadi yang untuk ini saya tidak nulis keterangannya. Jadi di sini bikin namanya T diagnosa ya. Jadi sama halnya dengan yang kemarin, kalau dia text box kasih awalnya T diagnosa. Oke, nah berikutnya yang terakhir status pasien. Jadi combo box juga name-nya adalah CBO status pasien. Jadi CBO ya, kodenya sama dengan tadi. CBO berarti combo ya. Nah, jadi kita bikin di sini label dulu. Nah, captionnya adalah status pasien ya.
status pasien. Oke, kemudian kita panggil combo. Nah, kita panggil combo. Udah, kita bikin dia sini CBO. Jadi combo box ya, status pasien. Jadi nggak apa dipanjangkan status karena di sini status rawat juga ada. Nah, oke. Dah selesai. Jadi kalau kita lihat di sini sudah sesuai dengan arahan yang pertama dari modul ya. Nah, sekarang kalau kita jalankan di sini, nah kalau kita lakukan tambah, berarti ini belum ada fungsi, masih benda mati. Nah, sekarang kita coba modifikasi dulu programnya, ya. Jadi kita modifikasi, boleh Anda tekan F7, langsung dia masuk ke script, atau kita klik tombol tambah ini, double klik. Jadi karena action ini itu perintahnya ada di tombol tambah, jadi kita double klik saja nih. Nah, berarti ini prosedur ada di tombol tambah. Nah, kita lihat apa sih yang perlu. Nah, disinilah gender. Jadi gender ini kan berada di sini nanti. Di bagian, nah sini. Kalau sebelumnya dia text box, ya. Nah, sini ya programnya. Kalau sebelumnya dia text box, nah berarti kan masih pakai T gender. Nah, kalau kita lihat di modul, nah di sini dia. Nah, di sini. Di sini dia CBO gender lagi namanya, CBO gender. Nah, nanti angka ini 3, 4, 5, 6 nih jangan fokus dulu, itu pergeseran dari tabel Excel. Jadi kita masih urutan 1, 2, 3, 4 ya. Ini kan ada angka nih. Nah, jadi jangan diatur dulu. Nah, sekarang ini kita atur dulu dia menjadi CBO gender. Nah, kita rubah saja sini. Nah, CBO. Karena kan kita nggak menggunakan text box lagi. Oke, nah. Nah, itu satu. Kemudian berikutnya adalah status rawat. Nah, status rawat itu scriptnya di sini. Nah, jadi satu baris ini adalah untuk kita menggunakan option button itu. Kalau kita menggunakan option buttonnya tadi ada rawat jalan, rawat inap. Nah, ini dia scriptnya dari if sampai end if. Jadi silakan diketik yang ini, if option jalan titik value. Jadi narasinya seperti ini penjelasannya ya. Jadi jika option button jalan itu aktif, jadi aktif itu kalau kita klik. Jadi kalau Anda klik tadi, Anda centang dia, kan ada 2 titik itu ya, Anda klik di situ, maka nanti posisinya yang tersimpan itu teksnya adalah rawat jalan. Nah, kalau tidak ini berarti mungkin rawat inap ya. Nah, jadi posisinya adalah rawat inap. Nah, dia tetap urutan sini. Kalau di sini urutannya 7 ya. Nah, ini nanti pergeserannya kita ambil aja urutan 5 dulu. Nah, else ya and if. Nah, ini 2 ya. Nah, kita coba ketik dulu. Kita coba ketik dulu ini if opt jalan. Nah, jadi enter di sini sebagian. Nah, taruh ini if opt. Nah, jalan titik value. Nah, sama dengan true gitu ya. Jika aktif, maka then, nah gitu ya. Jadi silakan ikuti program itu sampai end if. Oke. Nah, ini Bapak pastekan saja biar cepat ya untuk durasi. Nah, jadi itu ya. Ini urutannya masih Bapak kasih 5 ya. Kenapa ini 5 ya? Karena kolom yang kita gunakan urutan dimulai dari startnya 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ya. Oke, jadi urutan ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu fokusnya dulu. Oke. Nah, jadi itu ya yang perlu kita tambahkan. Jika OPT jalan, nah aktif dia rawat jalan. Jika OPT yang aktifnya option buttonnya rawat inap, dia rawat inap. Oke. Itu selesai ya. Nah, berikutnya kita perlu tambahkan di situ, berikutnya adalah diagnosa sama status pasien. Karena kan ada tambahan tadi ya. Nah, biar cepat di sini. Karena ini kan belum terindeks ya di program. Nah, kita copy paste saja ini biar cepat. Copy ini. Nah, paste. Kita bikin urut dulu 1, 2, 3. Nah, seperti ini 7 ya. Nah, tadi apa? Kita rubah di sini T diagnosa. Jadi biar cepat Anda copy paste saja karena dia sama. Kemudian ini CBO status. Oke. Nah, sekarang ini sudah kita masukkan. Nah, berikutnya
Jangan lupa di sini kita atur clear datanya juga ya, clear data. Karena kalau enggak nanti pas kita klik tambah, pas sudah kita save, datanya enggak hilang. Nah, jadi sini tambahannya. Jadi tambahannya di sini adalah Mi CBO sama ya. Jadi 3 tadi ya. Nah, jadi tinggal kita mengclear. Jadi yang untuk OPT nggak bisa di-clearkan ya karena dia bersifat penanda. Jadi ikuti aja program yang sebelumnya, nanti apanya akan sama ya. Ini enggak ya, tag gender ini enggak lagi, kita hapus ya. Ini gini. Jadi ikuti aja program yang sama, boleh kan ada 3 tadi ya. Copy paste. Nah, CBO gender. Oke, udah. Kemudian T diagnosa, hapus ini. T diagnosa. Kemudian CBO status. Nah, status. Oke. Nah, selesai yang ini. Nah, sekarang ini kita sudah men-set tombol tambah ya. Jadi kalau nanti kita jalankan di sini, nah tombol tambah artinya di sini sudah teridentifikasi kalau ada data di sini dia akan bisa masuk ke dalam Excel ya. Nah, kita coba modif dulu. Tadi kan ada penambahan ya di sini. Ada penambahan status diagnosa pasien. Jangan lupa ini diedit dulu ya. Jadi tadi status. Nah, tambah juga di sini ya. Karena nanti nggak ada identifikasi status diagnosa dengan status pasien ya, status pasien. Jadi ini mungkin tadi status rawat ya. Nah, oke, kita kasih space biar nampak perbedaannya. Ini kecilin aja. Oke. Kita buat format seperti ini dulu ya. Kita buat format seperti ini dulu. Nanti kita atur karena makanya di situ kita belum ngatur yang bagian ini. Jadi supaya Anda paham, saya biarkan dulu dia berurut 1 2 3 nah ada sampai 7. Karena di sini ada 7 kolom ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, sekarang kita coba cek. Ini saya hapusnya biar normal ya kan. Nah, sekarang kita lihat wah, ini belum ya. Ini belum muncul. Nah, di mana kita munculkannya? Nah, kita bikin script prosedur berikutnya. Jadi ada di sini ya. Nah, kita lihat di bagian sini, bagian akhir. Privat sub. Nah, jadi Anda ketik di sini privat sub. Nah, boleh Anda ketik lengkap seperti ini atau seperti ini Anda lakukan langkahnya. Dia butuh user form initialis ya. Nah, dia boleh taruh di bagian kursor bawah. Nah, pilih di sini user form, sudah ya, user form. Nah, cari di situ initialis. Nah, udah muncul ya di sini. Nah, ini dia muncul. Jadi user form initialis. Jadi kalau Anda ada ngatur sini dia muncul seperti ini. Nah, terserah dia taruhnya di sini juga boleh, taruh di bawah juga boleh. Nggak ada permasalahan. Penting dia sudah terkotak-kotak dengan batasan itu. Nah, di sini. Ya, privat user form. Oke, saya coba perbesar. Nah, ya, privat sub user form initialis. Nah, silakan diketik lagi program yang ini. Ya, withme.cbo. Ya, silakan diketik dulu yang ke sini ya. With. Nah, ini saya copy paste saja untuk biar cepat. Jadi, withme.cbo gender. Jadi, add item tambahkan laki-laki. Nah, CBO gender add item perempuan. Jadi kalau ada lagi gendernya ya tinggal samakan saja sini. CBO gender ya waria misalnya, maaf ya. Atau lain-lain ya. Nah, kemudian WISMI untuk status pasien. Nah, di sini ya. Nah, BPJS. Nah, add item umum. Nah, kalau ada lagi kita tinggal nambah misalnya di sini ya. Nah, Askes di sini tinggal modifikasi aja. Jadi penting strukturnya sama, tinggal nambah add item saja, gitu ya. Nah, jadi kalau nanti ada combo box lagi, nah kita bisa tambahkan dia di sini ya. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Nah, copy, paste. Jadi tinggal ngulang ini aja. Misalnya kita nambahkan
combo box pendidikan. Jadi kita kasih namanya CBO pendidikan titik add item. Nah, jadi nanti kita ulangi aja seperti ini, satu paket ini. Nah, kita isi S1, S2, S3, D1, D2 dan seterusnya. Jadi itu ya. Nah, jadi Anda tinggal sistemnya meniru saja. Oke. Nah, sekarang kita coba tes. Nah, kita lihat dulu input muncul nggak di sini. Nah, ada muncul. Laki ini BPJS sudah muncul. Nah, sekarang kita coba lakukan, kita ulang, kita coba lakukan penyimpanan. Oke. Ya, kita ambil datanya, kita pilih dia rawat inap, diagnosanya misal ya demam, ya, status pasien BPJS tambah. Yakin? Oke. Nah, sudah terisi dia di sini. Ya, kita coba tes lagi data lain, ya. Oke, kita tes saja. Jalan. Nah, misalnya batuk, misalnya status pasien PJS tambah. Oke, udah selesai. Nah, ini sudah jalan ya. Jadi tahap pertama kita sudah memodifikasi dia menggunakan combo box sama option. Nah, berikutnya kita coba atur. Nah, di sini lagi ya, yang bagian ini. Nah, tadi saya sudah jelaskan di awal, kita akan mengatur ada header, ada tombolnya di sini, dan posisi letak database-nya itu di C4 ya, di C4 awal ujungnya. Oke. Nah, jadi kita coba atur seperti ini. Ya. Kita pindahkan dulu. Nah, kita blok saja nih misal sepaket data Anda di sini. Kita angkat dia berada di posisi C4. Nah, gitu ya. Nah, berarti kan ini kosong. Ini kosong. Ini berarti ini space. Nah, ini taruhnya di sini ya. Nah, taruh di sini. Oke, mungkin di sini judulnya ya. Data pasien. Pasien RS M Jamil misalnya. Oke. Seperti itu ya. Nah, kita bikin dia header. Nah, boleh kita biar rapi dia sini seperti ini. Kita kasih warna juga silahkan. Nah, kira seperti itu ya posisinya. Nah, cuman kalau kita atur dia seperti ini, kita harus perhatikan programnya. Posisi sekarang berada di sini isiannya. Nah, cara mengetahuinya, cara merubahnya di program adalah kita melihat tadi kolomnya 1, 2 tadi ya berurut ya. Nah, kita perhatikan dulu yang bagian ini. Nah, sekarang ini berada dia posisi kolom adalah 1, 2, 3. Jadi posisi kolom dia berada di urutan ketiga. Jadi berarti di sini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi Anda harus rubah posisinya di sini. Nah, Anda rubah di sini. 3, 4, 5, nah 6, 7, 8 ya. 9, nah ada 10 ya. Nah, oke. Nah, dia Anda harus rubah. Kalau kolom Anda di urutan keempat, awalnya ya udah bikin 4 dan berurut semuanya. Jadi sesuaikan posisinya. Oh maaf, yang untuk rawat jalan itu kan dia yang untuk option ya, option status rawat dia masih sama, berarti dia masih dengan pilihan ini ya. Nah, tetap. Kenapa dia sama-sama 7? Ya karena dia pilihan salah satu, bukan pilihan berbeda. Jadi kalau nggak rawat jalan, rawat inap. Jadi tetap dia posisinya di kolom 7. Kalau ada lagi rawat biasa misalnya tetap 7 juga karena dia pilihan choice if jika. Nah, itu yang pertama ya diatur urutannya. Kemudian posisi yang ini, posisi tadi kan kita berada di isian di sini A2. Sekarang isiannya C5. Nah, posisinya harus dirubah di bagian sini. Nah, rows count 1. Di sini Anda rubah. Karena di sini posisinya 1, 2, 3, artinya di sini ada 3 yang kosong, ya udah angka 3 Anda masukkan di sini. Sehingga nanti dia bisa masuk, dia terinput dia di sini. Oke, kita coba ya. Saya hapus ini. Tadi sudah diedit, jadi sudah dipastikan di sini. Di sini 3. Jadi cukup ini yang diatur sama ini ya. Nah, urutan arrow-nya. Oke, kita coba tes input data lagi. Oops, kita berikan nama baik. Oke.
Kita tes. Nah, rawat demam, status pasien BPJS tambah. Oke, nah dia cocok pindah ya. Nah, jadi dia otomatis dia akan berubah. Jadi boleh Anda eksperimen itu untuk membuktikan benar nggak itu angkanya. Nah, boleh Anda eksperimen saja. Nah, oke, dia udah berubah. Nah, apa kira mungkin itu untuk penjelasan tambahan dari modul lanjutan ini, combo box dan option button. Nah, silakan dimodifikasi dengan baik, pelajari lagi step by step codingnya ini. Ya, kemudian mungkin yang kemarin yang tambah itu ya. Nah, yang ini untuk warning itu bisa Anda tambahkan juga. Apabila ini kosong, coba ditambahkan satu paket ini. Ya, bagi yang belum. Oke, kira-kira itu silakan dilanjutkan prakteknya, dan ini untuk komponen ini sudah jelas ya, dan sudah bisa dimodifikasi sesuai dengan selera Anda masing-masing. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.